Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, para sahabat, kolega dan juga zumin jumiat, semoga kita senantiasa insyaallah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan dalam rangka kita mengaji kitab Maqasidur Riayah dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kemarin kita pada satu tahap yang intinya seseorang itu harus mampu untuk bisa tafakur yang terus menerus terhadap kebesaran Allah, sehingga dengan demikian dengan tafakur itu kita bisa mendapatkan, yaitu bisa bibil khauf, dengan takut dan tafakur itu naji taufik robih, kita mendapatkan taufiknya Allah Ta'ala, Rabbul ardi was samawat. Jadi Allah yang merajai dari ard was samawat, dari bumi dan langit. Mari kita lanjutkan para salikin. Wa qalal musannif fi hadzal kitab wa nafallahu bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau lahat ila haula'i aw li ahadihim la ihatun minal lawa'il irfan lastama'a hammuhu min khairi takrir wal fikri wala itmani wa ma'azza hadza fi hadzal zaman. Jadi Syekh Izzuddin menyampaikan, karena kita sudah roja khauf, kita berharap berjumpa Allah, kita berharap tentang surga, kita berharap tentang ma'unahnya Allah, wal khauf, dan takut terhadap ancaman-ancaman Allah nanti di yaumil akhir, otomatis urusan dunia agak dikendorkan. Bukan berarti ditinggalkan, dikendorkan. Nah, Syekh Izzuddin mengatakan walau lahat ya liha ulai au lihadhim. Ya, kalau seseorang, ya Anda ada terbersit, ya ada sebuah nampak baik di dalam ya ulai semuanya atau li ahadihim atau di dalam seseorang, itu artinya gini, asraqul nur, jadi sinar cahaya itu bisa karena kita sedang bersama-sama berzikir, karena disitulah malaikat datang mengelilingi kita sehingga bersinarlah majelis itu. Auli ahadihim, atau seseorang, ya, atau seseorang yang lihadim min lahil arifin, dan di situ ada sebuah kilatan bagi seorang arif makrifat yang ahli makrifat. Ya. Jadi dengan demikian, kalau orang zikir terus menerus, maka dia akan bisa min lauihil irfan, akan melahirkan sebuah kilatan cahaya makrifat pada seseorang atau sebuah jamaah yang sedang berzikir bersama. Bisa dalam riyadhah, bisa dalam mujahadah, atau kalau di pondok itu ada mujahadahan atau tawajuhan, khotaman khawajikan, itu sinarnya itu sampai ke langit. Ya, jadi berarti ada kilatan. Lastaba'ahamuhu min khairi takrir fikr. Kalau di dalam sebuah jamaah itu dan seseorang itu sudah ada kilat, ya lajtama'ah, maka dengan demikian akan terhimpun kekuatan antara orang satu dengan orang lain dalam kilatan di dalam jiwanya itu, min khairi takriril fikr. Enggak usah lama-lama, setrum itu akan dapat. Ya.
Jadi setrum terhadap dzauk, ya dzauk itu perasaan yang mendalam dalam zikir itu sudah kumpul. Kalau di dalam sebuah majelis itu ada yang tidak ada seseorang atau mayoritas di majelis itu adalah yang ada dzauknya, berdoa tajam, ya pakai tumus di hati misalkan, itu ndak usah min ghairi takril fikr, ndak usah berulang-ulang. Doa stres itu sudah nyambung di antara yang kita lakukan semua. Wala itmani wa ma'azza, dan di dalam proses itu maka tidak harus diulang-ulang. Jadi zikir sedikit sudah ces. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita itu kan bisa merasakan. Kalau di dalam satu forum yang doa itu tumus di hati, ikhlas, itu perasaan hati kita, dzauk mengamininya itu sudah kelihatan. Karena berarti ada dzauk kepada sang pemimpin doa. Tapi kalau enggak, itu enggak ngefek. Nah itu kan keikhlasan kan, ya. Dengan demikian hal yang seperti itu yang ada lau ihil ma'rifat irfan itu memang disebutkan wala hadza fi hadzal zaman, ya, dan ini agak sulit di zaman sekarang. Saya pernah bercerita, alhamdulillah saya beberapa waktu masih bertemu dengan orang-orang seperti ini. Doa ces, minta apa ces, nah itu ada. Tapi sekarang rasanya kok kita perlu cari ya orang seperti ini. Nah Bapak Ibu sekalian, ulama seperti ini memang hidupnya itu memang untuk Allah. Jadi tidak pernah mau meminta, tidak mau, apalagi diberi saja belum tentu mau menerima, apalagi meminta, enggak. Beliau itu sudah makomnya tajrid, jadi semua itu sudah dicukupi oleh Allah dengan caranya. Nah selanjutnya orang yang seperti ini, orang yang dzauk, orang yang khauf waroja seperti ini, Syekh Izzuddin membuat puisi, ya. Kannati qalbi ahwaun mukhriqahu fastajma'at mudratkal ainu ahwa'i. Jadi taraktu linnasi dunyahum wa dinuhum syuhlan bidzikrika yadini wa dunyaya. Ini puisi diciptakan. Kanat liqalbi ahwaun mukhriqatu. Hatiku kanat situasi, kondisi liqalbi yang ada di hatiku itu adalah ahwaun mukriqahu. Saya tidak mau pisah dengan Engkau ya Allah. Yaitu ahwaun mufriqatu. Jadi saya ya Allah, hatiku itu tidak mau lepas dengan Engkau. Bahasa lepasnya seperti itu. Tajma'at mudra'atka ainu ahwani. Ya, fastajma'at, keinginanku untuk berkumpul denganmu, yaitu mudra'atka, yaitu sudah disebutkan, saya berkumpulkanmu itu al ainu ahwani, sejak saya melihatmu ya Allah. Melihatmu ini dalam arti adalah musyahadah. Jadi kalau orang berzikirnya ya dalam melakukan amalan-amalan ritualnya itu musyahadah, menyaksikan kepada Allah, sehingga ada dzauk, ada perasaan, ada kelangen, ya bahasa Jawanya itu orang Solo menyebutnya ndeleming, ngigo. Yang dicintai hanya Allah. Jadi ngigonya itu Allah ya. Karena itu enggak mau pisah dengan Allah. Ya, seperti anak muda ya, kalau sudah jatuh hati itu, jatuh cinta, itu kan ngigo nama pacarnya, nama calonnya. Mau tidur lihat foto, bangun tidur foto, mau mandi dibawa, mau di mana, itu adalah dzauk. Nah, orang yang jatuh cinta, mahabbah kepada Allah, seharusnya itu fastajma'at mudra'atka ainu ahwa'i. Saya tidak ingin, keinginanku untuk berjamamu ya Allah
tidak akan mau lepas sejak saya itu musyahadah denganmu. Ya. Terus taraktu linnas dunyahum dinahum. Enggak apa-apa. Saya akan tinggalkan manusia. Ya, dunyayuhum dan dunia yang ada ini dan kelangenannya dia. Ya, karena sudah jatuh cinta pada Allah, dunia enggak apa-apa. Saya tinggalkan manusia, saya enggak mau dipuji manusia juga enggak apa-apa. Saya enggak cari sembah-sembahan manusia ya, tidak perlu maaf yang teman-teman berpolitik. Tidak perlu pamor dan pamer branding ya. Marketing communication politiknya enggak perlu. Saya enggak perlu karena itu saya justru taraktul linnas, saya tinggalkan manusia. Ya, karena manusia itu banyak yang mataul ghurur ya, yang pura-pura kan, senda gurau tapi enggak serius. Kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya. Ketemu iya, oke bos siap. Begitu bosnya nggak bisa memberikan sesuatu, lari. Padahal yang dilaren itu adalah musuhnya, bukan musuh ya. Orang yang terjadi konflik tanda petik atau kompetisi dengan si yang dibos-bosin itu. Lah itu manusia. Nah, karena itu kalau orang satu cinta, taraktul linnas dunyahum dinam. Aku tinggalkan manusia dengan segala gemerlapnya dunia itu. Syukhlan bidzikrika yadini wa dunyaya. Sehingga saya sibuk sehingga saya sibuk zikir kepadamu yadini wa dunyaya, dan wahai agama dan duniaku ya, saya zikir aja, saya tinggalkan ya, saya bukan ta'aluk kepada dunia, saya ta'aluknya kepada Allah. Nah, ini bagi orang yang sudah kesengsem dengan Allah ya, sudah jatuh cinta pada Allah, sudah ngigau ya, udah dzauq, sudah masuk hatinya, itu sudah masuk. Fasara yahsuduni mangkunta ahsaduhu wasirta maulal waro mudsirta maulaya. Fasara, maka dari yahsuduni mangkunta ahsaduhu, orang yang pernah ya aku tinggalkan ya ini orang yang pernah aku tinggalkan ya, yang pernah dengki kepada saya, man kunta aksuduk, dia akan semakin tidak suka kepada saya. Jadi kalau orang memang kembali pada Allah itu yang nggak suka banyak, alah sok alim, sok mencari Allah ya. Orang yang dengki banyak, itu ujian. Tapi ya nggak apa-apa, Anda harus tetap jalan. Taraktun nas linnas, tinggalkan orang seperti ini. Kemudian Anda tidak usah sibuk dengan yahsud, hasadnya manusia itu, man kunta ahsadu, terhadap orang-orang itu, dan dia akan lebih syirik kepada orang yang berjalan pada Allah. Ini ujian. Fasirta maulal waro mudsirta maulaya. Ya, wasirta maula waro, ya Allah, ya. Aku akan menjadi tuan, saya mandiri kok. Saya enggak takut pada manusia kok. Saya enggak bergantung manusia. Karena mandiri maka disebut dengan maulal waro. Saya menjadi tuan sekarang. Saya terbebas dari urusan dunia. Saya terbebas dari urusan manusia. Saya terbebas dari pujian. Saya terbebas dari hasutan. Saya sudah enggak takut ya, dan hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dengan demikian mudsirta maula, setelah engkau menjadi tuanku ya Allah. Jadi kalau kita sudah bersandar pada Allah, maka nggak usah takut pada manusia. Oke, jadi ini pengertian dari puisi yang sangat dalam dari Syekh Izzuddin situ ya. Ya, bagus sekali ini puisinya. Nah, sahabat sekalian, saya lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa qad muthala itmanul fikr wa jam'ul hammi li tahsil khauf fil hali ala taqwa wal inabah illallah ta'ala bimitsalain. Jadi
Waqat muthala, dan orang yang terus menerus idmanul fikir, yang terus menerus memikirkan tentang akhirat, ya, wajamul hamu, dan memusatkan jamiah, memusatkan semua litahsil khauf, untuk menghasilkan rasa khauf itu, al-hamilu, maka dia akan bisa mendorong alat takwa, yaitu kepada takwa. Ya, wal inabah berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas teledornya kita dalam urusan hanya dunia. Oke. Nah, ini bimis lain, dan ini diumpamakan mislainnya itu ada dua. Yang pertama, ahadumat thawabul ladzi qathar ausahahu wa atranuhu. Seperti halnya baju yang kotor yang pertama, yang dipenuhi kotoran, noda, daki, ya, sudah berbulan-bulan urusan dunia, bertahun-tahun ngejar dunia, sehingga hati kita itu penuh daki. Nah, ini seperti baju yang kita pakai terus, tidak pernah dicuci, tidak pernah zikir, dipakai setiap hari, akan kumel, kotor, dan itu penuh daki. Nah, fa innahu la jazudzalika illa bitakril ghusli wa hattihi wa qorsihi. Ya, baju seperti ini tidak akan cukup hanya diumbah, ya, dicuci, maka tapi harus berulang-ulang, digosok, ya, wa qorsihi, dan dicungkil, dilepas, sewikat sampai kotorannya itu hilang. Hati juga seperti itu. Wa kadzikal qalbu alladzi ronat alaihi syahwat, ya, seperti halnya hati, kalau dia alladzi ronat alaihi syahwat, yang hanya hatinya dikuasai oleh syahwat, ya, wadanastatul ladzatil muharram, dan hidupnya itu menikmati lezatnya berbuat haram, ya, la jazulu ma fi bisahawat illa bil itmani alal fikr al mujibi lil i'la'i anil lazat. Maka dengan demikian, ya, la yazilu, maka syahwat seperti ini tidak akan hilang kecuali terus menerus yang berfikir, ya, urusan akhirat, urusan zikir al muwajibi, sehingga dia itu mengharuskan berbuat sesuatu, yaitu lil i'lali anil lazat la anizalat, dan dia otomatis tidak ada jalan kecuali mencabut diri dari perbuatan salah, berhenti, ya, no way maksiat, no way subhat, no way korupsi, no way macam-macam, berhenti, cut. Nah, itu baru syahwat kita hilang, kotoran di dalam tubuh kita itu hilang. Itu yang pertama. Wa mislu tsani al-maradul muslimul mustahkimu. Seperti halnya orang yang ahlul maksiat terus meneruskan itu seperti orang yang sakit, marid, musminul mustahkimu, yang kronis, yang parah, ya, dan terus menerus, dah kronis, ya. La yazulu ila bitakriril adwiyati wal muajalat. Ya, jadi tidak bisa diobati penyakit yang kronis itu illa bitakriril adwiyah, kecuali Anda mengkonsumsi obat terus menerus, ya, wal muajalat, dan terapi, ya. Saya teruskan, wa kadzalikal qulub marid, seperti halnya kalau yang sakit itu hati. Ya. Kalau hatinya nggak dibersihkan, mbok sehari mendengarkan pengajian nggak ngefek. Loh, hatinya masih kotor kok. Hatinya itu tidak ketemu atau mir'atul qalbi dengan mir'atul lauhul mahfud kok, nggak nyetrum. Ya, tentang lauhul mahfud, ya, al malaikah itu, alam malakut dengan alam hati kita itu nggak ketemu kok. Ya, itu sulit. Ya, itu tidak bisa, ya, dengan biasa. Maka caranya apa? La tazulu amrudha illa bidzal fikr. Dengan demikian sakit ini hanya bisa diulang-ulang obatnya, ya, cara berpikirnya, ya,
cara memikirkan akhiratnya itu diulang-ulang. Ya Allah, betapa beratnya nanti di yaumil akhir ya Allah. Gimana mizan saya, gimana maksar saya, gimana munkar nakir saya, gimana semua Engkau catat ya Allah, raqib atid kita. Ya, surat Yasin menyatakan seperti itu kan, tangannya bicara, mulutnya bicara, kakinya bicara, semua untuk kemana? Ya Allah, saya nggak bisa bohong lagi saat itu ya Allah. Mengapa saya sekarang masih begini, tidak dekat dengan Engkau ya Allah? Kira-kira gitu. Nah, fima adallah ta'ala, dan terus menerus berpikirnya itu adalah fi adallah ta'ala lil usati minal uqubah. Dan terus ingat ya, illa bitadril ikfikr, yaitu terhadap janji Allah terhadap ancaman kepada lil uswati minal uqubah, bagi orang yang berbuat maksiat. Jadi para salikin, itu pengajian kita pada sore hari ini cukup puitis ya, bukan puitis ya, cukup puitis sekali cara menggiring kita untuk mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub, diibaratkan dua tadi. Kalau hati kita kotor ya, banyak maksiat, seperti baju yang nggak pernah dicuci, nyucinya juga sulit. Zikir sehari 5.000 nggak cukup, zikirnya harus ratusan ribu itu. Kalau sudah seperti itu baru dipotong, tas itu. Kalau hanya seingatnya, balik lagi, itu namanya tomat. Habis tobat kumat. Nah, itu kalau kita ditikat ya. Yang kedua, seperti orang yang sakit, kalau sudah kronis, sudah menahun, sudah parah, caranya harus diobati terus menerus, dan terapinya itu adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Demikian para salikin, terima kasih atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan bab tentang taysirul taqwa. Jadi ini babnya masih cara untuk mempermudah kita, mempercepat bertakwa pada Allah. Ini sudah terakhir. Insya Allah kita besok berganti adalah babnya faslun faidatun fi fardil khauf bisababi itmanil fikr. Jadi rasa takut berlebihan akibat terus menerus memikirkan akhirat itu apa? Nah, besok ini menjadi bagian dari bab lanjutan. Alfu minkum, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.